Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kebetulan di tempat aku sekarang ini udah sore, karena aku bikin videonya aku pulang dari Bimba. Jadi sekarang udah sore ya semuanya ya. Nah, selamat sore mama papa semuanya, ayah dan bunda. Nah, bukan cuma untuk mama dan papa semuanya, teman-teman semuanya menonton video aku kali ini. Nah, hari ini aku mau bikin video mengenai tentang apa dampak baik dan dampak buruknya jika kita memuji anak atau keseringan memuji atau bilang kepada anak kalau kakak pintar. Nah, jadi untuk hari ini aku akan sedikit bahas mengenai tentang dampak negatif ya, lebih ke dampak negatif jika kita sering memuji anak dengan kata pintar, PINTAR. Nah, kenapa ya kita nggak boleh ngucapin kalimat pintar kepada anak? Nah, ini pertama menurut pandangan aku dulu ya teman-teman ya. Ini kalau menurut saya, satu, sebelum saya masuk ke Bimba pun sering saya dengar orang tua bilang ke anak, wah anak saya mah pintar bu, wah anak saya mah cerdas nih bu, gini, anak saya mah pintar ngelukis, pintar olahraga, pintar matematika, pintar semuanya, atau pintar yang lain-lainnya. Semua anak itu pasti punya kecerdasannya masing-masing, punya kepintarannya masing-masing ya mama-mama dan papa semuanya. Tapi ada dampak negatifnya yang harus kita ketahuin. Kenapa ya kita nggak boleh bilang atau keseringan bilang ke anak, wah kakak pintar ya, kakak pintar ya. Padahal anak ini misalkan dia baru menyusun balok, sedangkan yang disusunnya baru satu. Lalu kita langsung langsung mengapresiasikan kepada anak atau dengan memuji anak dengan kalimat, wah kakak pintar ya. Sebenarnya itu baik mama papa semuanya, tetapi jika kita terlalu sering mengucapkannya kepada anak, alhasil yang mindset ada di kepala anak yaitu anak akan merasa dia sudah pintar. Anak akan merasa dia aku udah pintar nih Bu Devi, aku udah pintar nih loh mama, aku udah pintar loh papa, jadi buat apa aku melakukannya ulang. Nah, jadi menurut saya kenapa kita tidak boleh atau mengurangi, mungkin ya lebih ke mengurangi kalimat atau kata pintar yang terus-terusan kita ucapkan kepada anak, yaitu anak takutnya atau kita hindari lah ya, anak akan merasa dia itu menjadi anak yang lebih pintar, merasa dia sudah bisa, padahal dia belum mampu, bahkan dia belum terampil gitu loh mama-mama dan papa semuanya. Nah, itu menurut pandangan kecil saya nih. Nah, kenapa ya saya hari ini ngebahas itu? Kebetulan aku ditemenin sama boneka dinosaurus aku. Nah, kenapa ya aku membahas soal ini? Karena ada beberapa orang tua yang bertanya, Bu Devi, kenapa ya Bu Devi kalau ketemu sama kakak selalu bilang, wah kakak anak rajin, kakak anak yang semangat, kakak anak yang baik loh, kakak semangat main tiket baca loh, kakak semangat menulis loh mama papa. Nah, kenapa lebih ke arah ke rajin atau semangat? Ketika kita membiasakan anak mendengarkan kata rajin, kata semangat, alhasil anak menjadi rajin, jadi terbiasa rajin dalam artian aku rajin baca, aku rajin belajar, aku rajin tulis, aku rajin berhitung, atau aku rajin beribadah, atau aku rajin merapikan tempat tidur. Jadi bukan kalimat yang aku pintar merapikan tempat tidur, padahal dia hanya menaruh satu bantal di kasurnya. Nah, apakah itu dibilang pintar? Nyatanya tidak ya mama-mama semuanya. Nyatanya dia hanya bisa melakukan, yaitu menaruh bantal. Dia sudah terampil dalam menaruh bantal di tempat yang sesuai, di tempat semulanya gitu. Tapi dikatakan rajin tidak. Kenapa? Karena dia sudah merasa melakukannya dalam sekali, sudah pintar. Oh ya udah, aku melakukan itu dalam sekali aja udah pintar loh Bu Devi. Kadang anak merasa seperti itu loh mama papa semuanya. Jadi kenapa kita harus mengurangi kata pintar ya? Kita lebih ke kalimat rajin atau ke kalimat semangat gitu. Nah, terus itu menurut pandangan kecil saya nih mama-mama semuanya. Nah, aku juga sedikit belajar nih. Nah, mama papa bisa lihat nih di sosmed. Sekarang udah banyak ya jejaring sosial media yang udah aku sedikit rangkum. Aku kebetulan motivator di Bimba, di Bimba AIWO khususnya ya. Kan bimba-bimba yang lain. Nah, kebetulan aku sudah lihat di jejaring sosial medianya, yaitu di sosmed Instagram, mungkin mama papa bisa melihat semuanya. Ada dampak negatif jika kita sering memuji pintar kepada anak. Yang pertama, jika kita sesekali memuji
dengan kata pintar itu emang gak apa-apa, tadi sudah saya jelaskan sedikit ya mama papa. Tapi jika kita lakukan secara terus menerus, pasti ada dampak yang sangat negatif. Nah, sebaiknya kita berikan pujian kepada anak sesuai dengan prosesnya ya. Kita menghargai prosesnya saja ya, prosesnya juga secara small step system. Jangan langsung tek, anak langsung bilang pintar, anak langsung dibilang ini tuh, jangan ya mama papa semuanya. Kita hindari atau kita kurangi, nggak apa-apa. Kita semua masih belajar, kita terus menerus mengevaluasi diri ya mama papa semuanya ya. Nah, lalu jika kita sering memuji anak kata pintar juga, anak akan melakukan hal apapun sesuai dengan ketergantungan anak saja. Terus hal ini juga akan membuat anak fokus pada hasilnya aja dan selalu mengharapkan pujian. Nah, itu dampak negatif sekali loh mama papa semuanya. Kenapa? Ketika anak udah bilang pintar, misalkan gini, dia bisa mendapatkan nilai umpama 80 di materi matematikanya. Lalu kita langsung bilang, wah kakak pintar ya, kakak hebat ya. Atau kalimat yang benar-benar memuji sangat tinggi gitu loh untuk anak. Nah, karena dia sudah mendapatkan itu ya sudah, dia akan melakukan itu ya cukup satu kali yang sesuai tadi saya bilang, karena dia merasa dia udah pintar gitu loh mama papa. Dia udah ngerasa aku sudah hebat nih, aku sudah bisa dalam melakukan hal ini loh gitu. Dan akhirnya dia ketergantungan dengan kalimat puji. Sedangkan kan kita nggak tahu ya mama papa, mungkin kita sedang lelah, kita mungkin sedang ada banyak urusan, yang ada waktu dimana mungkin kita tidak sempat. Satu waktu pasti kita ada waktu nggak sempat nih untuk ngobrol dengan anak, kayak untuk sekedar bilang, oh kakak hari ini rajin ya, atau kakak hari ini pintar ya, kakak mendapat nilai sekian di materi ini. Pasti ada waktu kita terkadang tidak sempat untuk mengucapkan itu. Nah, ketika kita tidak sempat dengan mengucapkan atau memuji anak, alhasil anak jadinya, udah, aku nggak mau lagi ngerjain ini, soalnya mama nggak bilang aku pintar, mama nggak bilang aku cerdas, mama nggak bilang aku hebat. Padahal sebenarnya dia sudah melakukan hal yang baik loh mama papa. Tapi karena kita tidak mengucapkan kalimat itu atau kata itu, alhasil anak yang tadinya semangat jadi turun semangatnya. Nah, maka dari itu kenapa kita harus mengurangi atau menghindari kata pintar, hebat, atau kayak anak mama ya pintar kayak gitu. Karena anak jadinya ketergantungan dan ingin sekali mengharapkan pujian dari para orang tuanya. Nah, terus kenapa kita lebih menghargai prosesnya? Nah, contohnya gini, anak lagi bermain nih, membangun sesuatu, atau misalkan dia lagi memasang puzzle ya. Nah oke, mohon maaf tadi saya sedikit kejeda karena ada suara azan. Oke, saya lanjut ya. Nah, kita bisa ambil contoh yaitu dengan anak. Misalkan udah bikin puzzle nih, puzzlenya kebetulan baru jadi setengah atau baru jadi seperempat. Gak apa-apa mam, itu namanya proses yang sudah dia lakukan secara bertahap. Dan kita gak tahu, setiap proses anak itu berbeda-beda ya. Nah, nanti saya akan sedikit bahas kalau cara gimana ya, kita kadang menanggapi orang tua yang suka membandingkan atau bilang, bu kok anak ini lebih ini, kok anak saya enggak. Nah, nanti kita akan bahas di video yang berikutnya teman-teman ya, atau mama papa semuanya. Nah, jadi ketika anak sudah bisa misalkan memasang puzzle-nya walaupun baru setengah atau seperempat, gak apa-apa, kita bisa tanya dengan kalimat seperti ini, wah kakak lagi ngapain, lagi pasang puzzle ya, wah ternyata pasang puzzle-nya udah setengah nih, keren. Wah ternyata kalimat keren kurang baik nih mam, kita bisa ubah dengan, wah rajin, kakak sudah dapat setengah. Atau misalkan kita lihat dulu puzzle-nya ada berapa nih, misalnya puzzle ada 15 atau ada 10 yang udah dia pasang dan itu benar, kita bisa bilang, wah anak rajinnya mama, sudah ada 15 puzzle yang benar kakak pasang. Yeay. Nah, kita bisa beri pujian dengan kalimat rajin, anak rajin mama, anak rajin papa, atau anak rajinnya bu guru. Lalu acungan jempol dan beri tepuk tangan. Itu sudah, wah, anak dikasih reward seperti itu aja anak sudah senang sekali loh mama papa. Jadi gak perlu kita kasih reward atau pujian, hadiah, itu gak perlu. Kita cukup memberikan kalimat seperti rajin, tepuk tangan, acungkan jempol. Itu anak sudah lebih dari cukup, dan anak sudah merasa bahwasannya dia merasa dihargai oleh orang tuanya. Seperti itu mama papa semuanya. Nah, jadi untuk video kali ini sudah terjawab ya. Mungkin banyak ya orang tua yang sudah sharing dengan saya, tetapi di sini saya ingin membuat video karena masih banyak orang tua yang bertanya, dan kadang saya masih belum bisa respon lewat
WhatsApp, atau mungkin kita belum bisa bertemu langsung ya mama papa. Nah, mungkin mama papa semuanya bisa melihat video atau cuplikan kecil saya ini. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi semuanya. Terima kasih.